Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang hanya kepadanya lah kita memohon, meminta perlindungan dan keampunan kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang diberi kesesatan oleh Allah SWT, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah dosa yang dimana tatkala kita meninggal dunia dengan membawa dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Dan dosa yang dimaksud adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya syirik kepada Allah, Allah taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, yaitu ketika seorang hamba meninggal dunia lalu bertemu kepada Allah SWT dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik tersebut, dan pastinya Allah akan masukkan ke dalam neraka yang kekal. Syirik merupakan persekutuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba tersebut menduakan Allah SWT, tidak menganggap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti-bukti keesaannya Allah SWT sedemikian gamblang dan jelas terbentang di alam raya. Bahkan dalam diri tersendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang manusia memilih untuk syirik, maka Allah SWT akan murka dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah SWT, maka sungguh itu adalah dosa yang sangat besar. Dari ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua bahwa agar menjauhi dosa-dosa syirik. Adapun syirik terbagi menjadi dua, syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil seperti halnya seorang berbuat riya dalam suatu amalan, maka pahala ibadah yang mengandung riya atau ingin dilihat tersebut gugur seketika dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, akan tetapi dalam salatnya tersebut ia ingin dilihat atau ingin disanjung atau ingin dipuji, maka dari itu tidak ada pahala dari salatnya tersebut, dan Allah SWT tidak akan menerima pahala dari amalan salat tersebut. Terkandung dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang salat
yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Riya di sini tidak hanya dalam amalan salat saja, tetapi juga amalan-amalan yang lain yang di dalamnya terkandung riya, maka Allah SWT tidak akan menerima amalan tersebut. Adapun syirik besar terbagi menjadi dua, yang mengandung kekufuran dan yang tidak mengandung kekufuran. Syirik yang disertai dengan kekufuran adalah akan mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Seperti contohnya ada seorang muslim, dia salat akan tetapi dia juga ikut-ikutan beribadah ke tempat ibadah agama lain, dan ia meyakini bahwasanya agama Islam bukan hanya agama yang benar, akan tetapi semua agama benar. Maka dalam hal ini adalah syirik sekaligus kufur. Dan seorang jika ingin bertobat dari kekufuran tersebut, maka ia harus bersyahadat kembali dan berkomitmen untuk tidak mengalunginya dan meninggalkan kekufuran tersebut. Adapun syirik besar yang tidak mengandung kekufuran, seperti halnya tidak membuat seorang tersebut keluar dari Islam. Seperti halnya kita mempercayai dukun atau mempraktikkan ritual yang dilarang oleh syariat, dan juga menyembelih tidak dengan nama Allah dan bersumpah kepada selain nama Allah. Maka dalam hal ini jika ia ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharuskannya untuk bersyahadat kembali, akan tetapi juga berkomitmen dan untuk tidak mengulangi dosa kesyirikan tersebut, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta ia tingkatkan ibadah tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah kita bahwasanya apakah dosa syirik ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, membukakan pintu taubat sebesar-besarnya, selebar-lebarnya selama kita masih hidup di dunia. Dan yang dimaksud syirik yang tidak diampuni oleh Allah SWT, dosa tatkala hamba tersebut meninggal dalam kondisi berbuat syirik yang belum ia taubati, maka Allah SWT memasukkannya ke dalam neraka. Maka dari itu marilah kita menyegerakan taubat kita kepada Allah SWT dari dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang mengandung syirik maupun tidak, karena Allah SWT akan menutup pintu taubat tatkala kita sakaratul maut. Maka dalam hal ini taubat tidak hanya meminta ampun kepada Allah SWT, akan tetapi juga harus berkomitmen, harus dibuktikan dengan amal saleh, amalan-amalan sunnah, serta meningkatkan ibadah-ibadah, lalu membenci perbuatan-perbuatan yang telah ia buat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah, bahwasanya kita mengetahui semuanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Untuk membentengi diri kita dari dosa-dosa syirik adalah dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari tauhid, Syekhul Islam Syekhul Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan definisi tauhid terbagi menjadi 3. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menjadi kekhususannya, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, menciptakan, memberi manfaat serta menimpakan musibah. Dalam hal ini seorang hamba harus meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid rububiyah, agar seorang hamba tersebut tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah lah yang berhak disembah dan tidak boleh menyembah tuhan-tuhan yang selain Allah SWT. Dalam hal ini mencegah seorang hamba agar tidak menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 adalah asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan
nama-nama tersebut seorang hamba bisa berdoa dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.